menyatukan hati kita bersatu di dalam doa. Kembali kami syukur kepadamu Pak, buat cinta kasih karunia-Mu yang telah memberkati kami, hingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat yang tidak kekurangan serta Tuhan Pak. Ya Pak, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, buka hati pintu pikiran kami Pak. Banyak dosa yang kami berbuat selama ini, kiranya Bapak menghapuskannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Roma 6 ayat 7 sampai 9, yang dimana isinya adalah, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema yang saya ambil pada hari ini adalah kematian dan kebangkitan, kunci kemenangan atas dosa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk merenungkan bersama tentang kebenaran yang mendalam dari kitab Roma ini, di mana kita akan menggali bagaimana kematian dan kebangkitan kunci kemenangan atas dosa. Di dalam kitab Roma 6 ayat 7-9 ini menjelaskan bahwa kehidupan manusia yang seringkali tidak menerima kematian. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghadapi atau ketika kita merasa atau ketika kita mengalami kesedihan, mungkin ketika kita dalam benak kita mungkin banyak berkata-kata, kenapa Tuhan aku mengalami? Dimana ketika kita kehilangan seseorang, mungkin di dalam benak kita itu berpikir, merasa putus asa. Di dalam kitab Roma ini, kita akan dijelaskan tentang kehidupan manusia yang seringkali tidak menerima kematian. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Roma 6 ayat 7-9 ini mengajarkan kita tentang pembebasan dari dosa melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Di mana di dalam kitab Roma 6 ayat 7 di sini dijelaskan tentang kematian Yesus. Ini adalah sebuah pengorbanan yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Di mana ketika Tuhan disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia, itu membuktikan bahwa kita manusia telah terbebas dari dosa. Seperti saudara-saudara kita, Natalia, yang telah mengalami situasi yang sangat berat. Ketika dia merasa kehilangan seorang ayah, mungkin di dalam benak Natalia, Tuhan, kenapa aku menerima ujian seberat ini? Kenapa Engkau mengambil seorang ayah, di mana seorang ayah itu adalah alat atau orang atau kepala keluarga yang mencari nafkah untuk keluarga. Di mana saudara Natalia saat ini menginjakkan kaki di kampus di Aventura, tapi tiba-tiba dikabarkan dari kampung bahwa orang tuanya telah meninggal. Mungkin di dalam benak saudari Natalia, mungkin dia sangat putus asa, bahkan dia mungkin di dalam hatinya berpikir, Tuhan, apakah aku bisa melanjutkan kuliah ini? Tapi di balik itu semua, Tuhan akan percaya, Tuhan akan menemukan kita. Bukan cuma saudari Natalia, tapi saudara Melias. Di mana ketika saudara Melias kehilangan juga seorang ayah. Mungkin pada saat mereka dalam fase itu, mungkin mereka sangat putus asa, dan mungkin juga dalam benak mereka bertanya, mengapa Tuhan mengambil begitu cepat dari itu? Mungkin dalam pikiran mereka itu sangat putus asa dan tidak menerima keadaan tersebut. Namun, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayalah bahwa Tuhan memiliki tujuan yang baik dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kematian Kristus itu akan membukakan jalan di mana Yesus adalah pengorbanan yang sempurna bagi setiap umat-umatnya. Saya akan menjelaskan dalam khotbah saya ini penghiburan tentang kepada sesama. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini saya akan memaparkan tentang di mana harapan bertemu kembali dalam Yesus menjadi pusat pesan yang memberikan kekuatan bagi saudara-saudara yang mengalami kesedihan. Yang pertama
itulah kematian Kristus membukakan jalan yang dimana kematian Yesus adalah pengorbanan sempurna yang membukakan jalan, pengorbanan yang sempurna yang membukakan jalan bagi kita untuk berdamai dengan Tuhan. Ini adalah fondasi dan harapan kita untuk hidup yang kekal. Yang kedua, kita juga ditegaskan di dalam kitab ini bahwa kita, saudara-saudara kita yang telah berpulang ke dalam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kitab Roma ini juga dijelaskan mengatakan bahwa jika kita telah menjadi satu dengan Kristus dalam kematian yang sama seperti kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan Dia dalam kebangkitan yang sama seperti kebangkitan yang dialami Tuhan Yesus Kristus. Di sini juga dijelaskan tentang di mana ini akan memberikan penghiburan bahwa orang yang meninggal dalam Kristus telah bersatu dengannya dan dalam kematian akan bersatu dengannya dalam kebangkitan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di mana ketika kita mengalami kedukaan, mungkin saudara-saudara sekalian merasa putus asa. Tapi di balik itu semua, Tuhan akan meyakinkan, Tuhan akan teguhkan kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan membebaskan kita. Tapi yakinlah dan percaya, Tuhan akan memberikan penghiburan bagi kita. Namun, saudara-saudara, percayalah bahwa Tuhan memiliki tujuan yang baik dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Kematian Kristus itu akan membukakan jalan di mana Yesus adalah pengorbanan yang sempurna bagi kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Roma 6 ayat 7-9 ini dijelaskan, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena itu, karena kita tahu bahwa Yesus Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, Dia tidak akan kembali mati lagi. Karena maut tidak berkuasa di atas kita, atau maut tidak akan berkuasa di atas saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Roma ini juga dijelaskan, yang tertulis dalam Roma 6 ayat 9 dikatakan tentang kebangkitan Yesus, di mana menegaskan bahwa kematian itu tidak lagi memiliki kuasa atas Kristus, dan demikian pula dosa seharusnya tidak memiliki atas kita, tidak memiliki atas hidup kita. Dosa itu sudah dihapuskan, di mana ketika Tuhan Yesus disalibkan, maka dosa manusia telah dihapuskan. Sebagai orang Kristen, kita memiliki kuasa untuk menolak dosa, untuk hidup di dalam kekudusan, untuk melakukan kehendak kita. Tuhan untuk melakukan kehendak kita, untuk melakukan kehendak Tuhan. Kuasa ini tidak berasal dari diri kita sendiri, melainkan dari Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Namun seringkali manusia tidak menerima kematian. Ketika kita mengalami duka cita, ingatlah di dalam Roma 14 ayat 8 yang berbunyi, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup maupun mati, kita ini adalah milik Tuhan. Jadi buat saudara-saudara sekalian, jika kita mengalami kehilangan atau jika kita mengalami kedukaan seperti yang dialami saudara Melias dan saudara Natalie, orang yang kamu cintai atau orang yang kamu sayangi sekarang telah kembali ke pangkuan Tuhan. Percayalah, mereka telah kembali ke pangkuan Tuhan. Sekarang mereka berada di tangan Tuhan. Di dalam bahasa Yunani dijelaskan bahwa kematian seringkali digambarkan sebagai kata poimesis, yang berarti tidur. Ini bukan berarti kita meremehkan rasa sakit kehilangan, tetapi lebih kepada memberikan gambaran bahwa kematian bagi orang, kematian itu bukan dari akhir dari semuanya. Percayalah, kematian itu bukanlah akhir, melainkan peristirahatan yang damai di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, yakinlah kita tidak sendirian. Tuhan akan menyertai kita dan Ia akan memberikan kekuatan pada kita untuk melewati masa-masa sulit ini. Di mana ketika kita mengalami kesedihan yang sangat berat ini, mungkin kita akan merasa putus asa. Tetapi di balik itu semua,
Tuhan akan kuatkan kita, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa di dalam nas ini juga dijelaskan, hanya melalui iman kepadanya kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Khotbah ini juga menekankan bahwa Kristus telah bangkit dari kematian dan sebagai hasilnya semua orang percaya akan kebangkitannya. Saudara-saudaraku, yakinlah kita tidak sendirian. Tuhan akan menyertai kita dan Dia akan memberikan kekuatan pada kita untuk melewati masa-masa sulit ini, melewati fase-fase kesedihan ini. Kita akan diberikan penghiburan, kita akan diberikan kekuatan, kita akan diberi, di balik itu semua kita akan diberikan kekuatan yang lebih. Seperti dalam lagu yang tertulis berjudul Nasonang Dohape, di mana lagu ini mengikat kita bahwa di dalam kita temukan kelegaan dan kebangkitan yang sejati. Dengan di dalam lirik ini kita diyakinkan bahwa pertolongan Tuhan akan selalu datang kepada kita. Jadi, buat saudara-saudaraku, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus adalah kunci kemenangan kita atas dosa dan maut. Di dalam Roma 14 ayat 8 ini mengingatkan kita bahwa hidup maupun mati kita adalah milik Tuhan. Kita ini adalah milik Tuhan yang seutuhnya, Yesus Kristus. Seperti dalam Alkitab juga dijelaskan bahwa kita ini diambil dari tanah dan akan kembali juga ke dalam tanah. Jadi, marilah kita hidupi kebenaran ini setiap hidup kita melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, di mana ini adalah kunci kemenangan kita atas doa. Melalui iman kepadanya, kita dibebaskan dari hukuman dan kuasa dosa dan diberikan hidup yang baru yang kekal. Jadi buat saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, percayalah ketika kita mengalami luka yang berat, maka pertolongan Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita. Di balik itu semua, rencana Tuhan telah terjadi dalam hidupmu. Maka dengan itu, bersemangatlah, percayalah bahwa Tuhan akan selalu menolong, Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin. Firman Tuhan. Kembali kami syukur kepada Bapa, buat cinta kasih karunia-Mu telah memberkati kami dengan mendengarkan segala